Jur, Mas. Oh, jenis Jorma. Atau komposit. Komposit ya. Oh. Nah, Mas, kalau kira-kira segini nih harga berapa ini, Mas, kalau segini nih? Kalau ini ya belum dijual, Mas. Belum dijual. Kalau biasanya Masnya kalau di kilo ketemu berapa ini? Kalau ini ya 7 kilo. 7 kilo berarti kalau dikali berapa tadi? 80 kilo. Kalau ini apa ini? Tak demai dulu. Oh, ada lato-latonya. Oh, berarti jantan. Oh, jantan berarti 80 kali 7. Berarti 560. 560.000, tapi kali tidak. 2. Oh, 650 kali 2. Berarti 1.020.000, 120. 120 ya. Oh, makanya kalau itu nggak dijual dulu. Belum dijual karena masih nyusu induknya. Oh, nanti dadak ngedoti kan kalau mau, kalau enggak malah ciloko nanti. Oh, jadi sebaiknya yang dijual di usia berapa, Mas? Di usia. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih berkat subscriber setia Domba Bagus sekarang sudah mencapai 13.000 subscriber. Bahkan nanti ketika video ini tayang mungkin sudah 100.000 subscriber, kita juga nggak tahu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan lagi dari teman-teman Domba Bagus yang tanya, kalau kita breeding domba itu sebaiknya jual dombanya nanti di usia berapa ya? Nah, kita masih di kandangnya siapa ini, Mas? Kandangnya siapa? Mas Ferry. Ini kandangnya sendiri nih, Mas? Bukan, ini kandangnya kakak. Mitra kita kandang juga. Kakak mitra juga keluarga. Ya. Oh, mitra keluarga. Wah, luar biasa. Tadi ngecek lampu, Mas. Oh, ngecek lampu. Kenapa ini lampunya, Mas? Ini kemarin nyonyot. Ini sudah kita ganti dengan yang untuk 200 watt. Oh, ini kemarin kita pakai infrared, kita nyonyot terus kita ganti. Nanti biar multi. Mas, ini dombanya di mana ini? Kok terlihat kotorannya tapi kok dombanya nggak ada? Ini dombanya kemarin kita jual semua. Oh, sudah dijual. Sudah kita jual semua. Nah, ini cocok dengan pertanyaan teman-teman Domba Bagus ini. Teman-teman Domba Bagus itu mau tanya gini, Mas, kalau breeding domba sebaiknya anakannya dijual di usia berapa sih agar menguntungkan? Untuk anakan ya? Ya. Sebenarnya gini, ini kemarin kan tak jual usia 5 bulanan semua. Ya. Itu kita masukkan ke kandang penggemukan. Ya. Bentar, ini dijual di 5 bulan tapi nggak ada ya dombanya karena sudah dijual. Udah kita jual. Jadi nggak ada videonya, ini nggak ada dombanya sama sekali. Kita pindah ke sana tadi. Oh, ya. Kita sambil jalan-jalan ke sana ya. Ini kandang lemprak, teman-teman. Kandang lemprak ini untuk kemarin usia 5 bulan kita jual semua untuk bibit penggemukan. Bibit penggemukan. Bener. Lah, yang ini kan kita penggemukan juga. Ya. Kemarin kebetulan jantan-jantan kita jual dengan harga 80 per kilo. 80.000 per kilo untuk jantan. Untuk jantan. Ya, kalau untuk betinanya? Untuk betinanya kita jual dengan harga 70. Karena dombanya jenisnya teksel semua. Oh, ya. Dombanya jenis yang seperti ini ya? Seperti ini. Oh, ya seperti ini. Jadi sebaiknya yang dijual di usia berapa, Mas? Di usia kemarin 5 bulan itu sudah seperti ini. 5 bulan sudah seperti ini. Bentar lah, seperti itu. Oh, iya 5 bulan. Jadi kalau 5 bulan dibobot berapa itu, Mas? Itu sekitar 18 kilo. Yang kan ini kurus. Ya. Kalau yang kemarin yang segede ini bisa 25 kilo. Segede ini ya? Yang segede ini bisa 25 kilo. 25 kilo kali 80.000 berarti ketemu. Berarti sekitar 1 juta. 1 juta. Lebihnya sekitar 2 juta. Loh, lebihnya sekitar 2 juta ini. Enggak, kan 25 kilo kali 8. Ya, berapa? Ketemunya 2 juta. 2 juta ya. Oh, berarti tapi kemarin urut-urutan kita jual 1.750.000 karena ada bobot yang rendah seperti itu tadi. Oh, ya. 5 bulan. Jadi untuk peternak-peternak yang bingung mau tanya jual dombanya itu yang di range ini ya, Mas ya, 5 bulanan ini ya. 5 bulanan. Oh. Gitu. Nah, kalau itu yang kecil-kecil ini belum. Yang tadi kan kecentat yang ya. Karena memang kurus ini. Oh. Stunting. Ya. Nah, kalau jadi nanti kalau kan teman-teman juga ada yang wah, ini sudah lahir saya jual aja. Ini masih di angka 560.000 tadi ya. Itu masih itu kerugiannya kenapa, Mas? Satu, berisiko. Ya. Berisiko kalau kita pisah dengan induknya, berisikonya kepada pembeli sebenarnya. Kita tuh menyelamatkan pembeli. Tapi kalau ngeyel, ya tetap tidak kita layani, kita ngeyel. Kita juga tetap ngeyel, tidak menjual karena memang satu ya,
ternak ini kan tidak bisa dijadikan alat untuk bisnis. Ya. Benar, kita ini adalah hewan hidup. Tugas kita menjamin keselamatan dia untuk diberi orang dan di sana juga selamat. Seperti itu. Selain yang disembelih seperti itu ya. Ya. Tuh. Jadi umumnya kita itu menjual minimal di usia lepas sapi. Lepas sapi kan 3 bulan. Itu nanti tambah 2 minggu untuk penyesuaian atau adaptasi. Karena ketika kita sapi paksa, Ya. satu dia stres karena kehilangan induknya. Ya. Yang kedua pindah kandang. Berarti kan stres lagi koloni dengan pindah kandang. Ya. Belum lagi kalau pindah bahan pakannya. Seperti itu. Ya. Jadi itu Mas, kalau itu kan kerugian untuk pembeli. Nah, kerugian untuk peternaknya ketika menjual di usia yang kecil kayak gini apa aja Mas? Gini, ini kan kebetulan beranak 2. Ya. Kita sudah untung. Ya. Karena biaya pakan induknya sampai melahirkan itu hanya sekitar 800.000 tidak ada. Ya. Kita tadi kalau ditaksirkan dengan 2 ekor ini, Ya. kita menjual harganya 1.120.000. Ya. Berarti ada selisih sekitar 320.000. 320.000. Kita sudah untung. Ya. Tapi kalau anak 2, Ya, kalau anaknya 1. kalau dititeni, kemarin kecil dijual. Berarti kalau pas anaknya 1, Ya. berarti kan kita hanya dapat 560.000. Ya. Nah berarti kan kita malah rugi. Malah rugi ya. 240.000. Padahal kalau ditunda dulu langsung bisa segede itu ya Mas ya. Kalau beranak 1, Ya. itu paling tidak usianya ya tetap dilepas sapi. Ya. Itu pun ada range bobotnya. Ya. Misal betina minimal bobotnya 20 kilo. 20 kilo. Betina kan harganya 70.000. 10.000. Kita masih dapat 1.400.000. 1.400.000. Agak kesana. Nah, kita agak kesana ini. Ini udah makan ini Pusing teman-teman. deh telinga. 1.400.000 tadi kita sudah untung sebanyak 600.000 rupiah. Untungnya berapa? 600.000. 600.000. Atau 40%-nya. 40%-nya ya. Dari harga. Oh Seperti iya. itu. Karena yang 80% itu tadi, 60% itu untuk mengganti biaya induknya selama bunting dan menyusui itu tadi. Apa ini ketatap? Ya, terus itu jadi kerugiannya di nominal harganya juga rugi. Terus ada lagi nggak Mas kerugian saya itu? Misalkan ini apa itu indukannya kan dilepas sampai di cempenya dipisah sebelum itu rugi nggak? Sangat rugi. Kenapa? Karena ketika belum lepas sapi, induk itu masih memproduksi susu. Nah, nanti kalau susu itu tidak dikeluarkan, itu bisa membusuk di dalam. Oh, bisa membusuk. Mengakibatkan kanker payudara. Jangan kita pakai bahasa yang keren, mastitis. Oh, mastitis. Lah, cewek kok Mas? Bu titis. Bu titis aja ya. Oh iya. Mas titis. Tapi nanti bu titis bahaya. Oh iya. Mas titis aja. Mas titis aja ya. Karena nggak bisa titis ya bu titis. Oh iya. Oh iya. Itu. Ya, terus selain itu kerugiannya berarti tadi itu salah satunya mastitis. Terus di peternaknya ada. Ya. Kedua harga kita nggak ketemu. Ya. Lah kalau diterus-terusin ya entek to Mas. Habis ya. Habis dipakan. Habis dipakan. Lah kita salah strategi di penjualan itu tadi. Oh. Nah itu dan dombanya itu juga nggak bisa langsung dikawinkan ya betinanya tadi. Sekali karena memang masanya masih masa menyusui. Masa menyusui itu tidak bisa dikawinkan. Nanti bisa setelah 45 hari. Setelah 45 hari. Tapi kan kalau kita hitung-hitung, Ya. kita melihat di fungsi. Ya. Mereka kita berternak ya, beranak, tidak keluar susu aja bingung nyari susu formula. Ya. Nah, tapi ketika sudah beranak dan menghasilkan susu yang melimpah, masa kita buang kan berarti kedua kita tidak mensyukuri nikmat. Ya. Yang ketiga itu ya. Ya, yang ketiga. Itu. Berarti nanti bisa mendatangkan azab. Mendatangkan azab. Nanti ketika dikubur itu akan misah karena kena azab sering misah cempe dengan induknya. Oh gitu. Jadi metot. Sudah layak tayang di Indosiar nanti. Sudah layak tayang di Indosiar. Wah, seperti jadi itu. bagi teman-teman yang sering menjual domba sebelum lepas sapi, Atau yang dodotan. hati-hati teman-teman, masuk Indosiar nanti. Loh itu nanti. Wah, luar biasa. Nah, jadi itu berarti tiga kerugian peternak ketika menjual sebelum masa penjualan ya. Penjualan itu ketemunya semua rugi. Karena ya memang 3 kerugian yang dibahas. Iya. Kalau 3 keuntungan
Keuntungannya juga ada Mas sebetulnya. Ya. Menjual lebih dini. Keuntungannya adalah kita bisa sukses dalam kerugian. Oh, ya. Nah, tapi itu Mas, kan kalau ini kandangnya peternak itu tiba-tiba penuh sekali dan sudah nggak ada space lagi, dan itu isinya betina semua. Dan Betina semua. nanti anak-anaknya sudah keluar penuh tadi. Nah, itu kan katanya tadi dia sudah beli paketan 50 juta, tiba-tiba dia nambah lagi beli dombanya sendiri. Dan ketika sudah beranak itu tidak muat kandangnya. Itu sebaiknya langkahnya seperti apa Mas Heri kalau nggak punya kandang lagi? Untuk saya pribadi, Ya. kan yang 15 ekor paketan itu kan domba lokal. Ya. Kita jual di kondisi mereka bisa paling mahal. Ya. Dia sendiri berarti adalah kondisi bunting. Bunting ya. Bisa dibuntingkan dengan pejantan bawaannya tadi. Ya. Atau kita beli jantan baru, jantan full blood dorper. Full blood dorper. Oh, atau jerapah. Nggak mungkin tapi alpaka. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Harus sama-sama dombanya. Harus sama-sama kita domba. upgrade. Ya. Dan nanti kita jual. Untuk space yang ada nanti bisa untuk regenerasi. Kemudian kita hitung kalau memang untung, sebagian untungnya kita untuk nambah kandang agar masalah yang terjadi saat ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Oh, ya. Atau bisa juga itu Mas, bermitra dengan teman-teman, misalkan nitip dombanya gitu, bisa nggak ya? Nitip domba. Teman-teman, maksudnya dombanya sudah beranak kan? Dititipkan gitu, gimana itu ya? Kalau saya pribadi loh ya, kalau kita udah ternak dan beranak banyak, Ya. dan kita mampu beli lagi, berarti kita sudah waktunya untuk membesarkan peternakan. Ya. Jadi kalau bisa kita fokus di potensi yang diri ada. kita sendiri. Oh. Atau kemudian kalau dititipkan itu sifatnya adalah mendidik. Ya. Contoh, ada tetangga yang tidak mempunyai modal, Ya. tapi mempunyai skill dan tenaga dan waktu yang luang. Ya. Bisa kita kasih dengan pancingan seperti ini. Oh. Ini loh Mas. Jadi bisnisnya ternak domba. Ya. Hasilnya seperti ini. Tapi kalau pengen hasil seperti ini, nanti caranya seperti ini. Seperti itu. Oh. Ketika mereka itu dimentori, wah, itu akan memunculkan peternak-peternak potensial baru yang berpotensi untuk menjadi besar. Ya. Nah, ketika mereka sudah mempunyai peternak-peternak kecil, misalnya 10 orang, berarti peternak ini tadi mampu bermitra dengan mereka. Sehingga apa? Ketika ingin mengisi kandang dengan domba kualitas-kualitas yang sama seperti ini, Ya. itu kita tidak perlu mendatangkan dari luar. Ya. 1, ngirit transport. 2, menjamin keeratan antar peternak, kerukunan. Oh, Nah, seperti itu itu. Nah, iya tadi itu sudah dijawab. Terus ini Mas, nah itu yang bisa dijual kiloan ini di pasar apa juga bisa, atau dijual di mana ini Mas nantinya? Gini, untuk itu tadi yang 80-70 itu kita jual di peternak penggemukan. Peternak penggemukan. Tapi untuk peternak breeding, misalkan kita bisa taksiran dan kita deal dan mufakat, Ya. boleh. Karena kenapa? Untuk ditimbang sendiri itu akan menyakiti domba ketika memakai timbangan gantung. Ya. Timbangan gantung. Digantung gitu ya. Ya, tapi model gantungnya nggak leher. Oh, iya. Itu. 1, menyakiti ujung lato-lato. Ujung lato-latonya sakit. Ini nggak ada, ini betina Oh, semua. ini betina. Kan di situ ada Nanti jantan. ya di sana ada jantan. Di perutnya ini kan lato-latonya dari sini sampai ke sini. Ya. Itu kalau kepetek, mak selentis. Kalian bayangkan yo, kepetek terus mak selentis. Selentis. Lah, itu nanti akan terjadi iritasi di dalam. Oh, kalau manusia senepen ini apa suduan Mas? Suduan. Apa senepen kleru Kalau suduan. iritasi di dalam kan mengganggu si domba. Ya. Jadi untuk domba-domba yang berat diharapkan timbangannya itu timbangan duduk. Timbangan duduk. Yang duduk timbangannya, dombanya tetap berdiri. Ya, jadi bukan angin duduk ya. Kan, nanti domba ini timbangan. Ya. Nah kita, tapi ini bukan domba. Iya. Nah ini gini, anteng ini ditaleni. Oh. Nah, Itu dilihat kiloannya. tidak menyakiti itu. Oh, ya. Nah, itu gimana Mas Ferry, tips dulu Mas Ferry mendapat pembeli pertama dulu seperti apa Mas? Yang penting kita posting dulu. Posting di mana itu? Di media sosial. Oh, di media sosial. Kita posting, kita melihat keseruan kita. Kalau kita pengen mengajarkan orang lain, Ya. biarkan mereka tertarik. Ya. Jangan sampai kita menyuruh orang, mendorong.
atau mengasih contoh langsung. Ya. Kalau mereka tertarik akan datang sendiri, Mas. Datang terus akan tanya sendiri. Ya. Bagaimana toh ini seperti ini, pemasarannya seperti apa, cara mendapatkannya seperti apa, kemudian cara merawatnya seperti apa. Ya. Setelah itu lolos semua, baru bertanya pasarnya gimana. Gimana? Kalau masih kesulitan nanti kita kasihkan. Biar yang sulit-sulit itu udah kita urai semua. Kita bagi-bagi setiap blok-blok ini. Kalau kita urai ya, ini ada blok metang, blok kawin, blok beranak seperti itu. Jadi nanti setiap blok ada solusinya. Kita harus tetap fokus pada solusinya. Oke. Nah, gini Mas, nah itu tadi kalau diupload di sosial media. Nah, kalau kita belum punya follower gimana, Mas? Gini, intinya kita harus tetap optimis. Ya. Pertama kita otomatis sosial media itu yang membuka, kalau bukan follower kita itu masih bisa. Ya. Contoh ya, kalau saya lihat video-video, misalnya videonya Danang Gepper, ya. Saya belum subscriber pun, kalau itu satu circle, ya, itu akan muncul satu frekuensi, satu vibrasi ya, itu akan muncul di rekomendasi. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya lihat YouTube ada rekomendasi Gepper atau domba bagus, itu diklik saja, itu nanti circle-nya akan luas. Seperti itu. Nah itu kalau di YouTube. Kalau di Facebook atau Instagram juga sama seperti itu, atau kita perlu masuk ke grup-grup itu gimana, Mas? Untuk teknik pertama benar, kita masuk ke grup. Kan kita sudah banyak, ada grup peternak Medan, grup peternak Somalia, grup peternak domba. Zimbabwe. Ada Zimbabwe. Yang penting kita tulis saja peternak domba, nanti akan ada suggest. Suggest itu adalah saran. Bahkan Facebook atau yang lain-lain media sosial pun menyarankan kita. Apalagi teman-temannya. Kita upload saja, jebret. Misalnya nunut absen nggak masalah. Nanti mesti ada yang tanya, Mas. Misal pengguna Facebook di Indonesia ada 297 juta. Kita bulatkan ke 300 juta. Sepertiga ini loh 100 juta. 100 juta penonton. Domba kita cuma 10. Berarti kan 0,00000. Nggak tahu nolnya berapa. Seperti itu. Jadi nggak perlu itu, Mas. Nggak perlu kita menawarkan ke pasar-pasar dulu atau menawarkan ke tetangga-tetangga. Itu seperti apa, Mas? Kalau saya pribadi ya. Ini bukan ini kan masalah strategi. Strategi. Kalau saya ke pasar, itu kan misalnya ada saya punya domba, Mas punya domba, Bapak punya domba, atau adik. 3 orang punya domba, ke pasar semua. Ketemu Mas Danang yang 1 orang membutuhkan domba. Otomatis itu kemungkinan lakunya adalah 1:3. Mas Danang yang nyari, kami yang menyediakan. Berarti kami bersaing dengan keluarga. Orang Barata Yuda ini. Akhirnya rusak-rusakan harga. Nah, terus kalau di pasar kita kan juga tidak tahu pakannya sebelumnya apa. Padahal kalau domba seperti ini kita bawa pulang, kita harus mengadaptasi dengan pakan yang sebelumnya. Itu kelemahannya. Tapi kalau di pasar kita enaknya bisa lihat barangnya langsung dan negosiasi. Tapi untuk sekarang ini kita juga mempermudah, kita boleh visit ke kandang. Demek-demek kuping boleh, demek-demek pakan juga boleh. Ngukur-ngukur bawa meteran juga boleh, penean tekan dhuwur, lihat stop kontak lampu berapa kekuatannya juga boleh. Semua boleh, Mas, bebas sekarang itu. Jadi intinya kita membuat kandang kita itu seperti pasar dulu gitu, Mas. Benar. Nanti kita bisa membuat orang untuk ATP. Amati, tiru, plek. ATP plek berarti ATP. Berarti podo plek ya. Podo plek. Oke, itu tips dari Mas Ferry ya. Benar Mas Ferry apa? Siapa ini tadi? Yang ini kebetulan Ferry ini. Ini tips dari Mas Ferry untuk teman-teman yang bingung jual dombanya itu di usia berapa? Di usia berapa tadi, Mas? Di usia kalau bisa lepas HP. Setelah 2 minggu. Itu kalau bobotnya sudah 20 kilo kalau dihitung dengan timbangan. Atau di atasnya juga boleh. Boleh. Jadi batas minimumnya itu di 20 kilo atau di 4 bulanan lah. 4 bulan. 4 bulan. Nanti kan mereka sudah mandiri istilahnya. Seperti itu teman-teman tipsnya. Jadi bagi teman-teman yang bingung
tentang pemasaran domba, untung ruginya tadi, jualnya di usia berapa, itu sudah kami jawab di video Domba Bagus ini teman-teman. Nah, jangan lupa tulis-tulis di kolom komentar jika teman-teman punya trik dan rahasia jual beli spesial jual beli domba dengan menggunakan pesugihan. Nanti juga boleh ditulis di kolom komentar jika teman-teman punya trik pesugihan itu ya. Benar. Nah, kita juga mau meniru apa tadi, amati, tiru, dan plug juga. Kami juga butuh itu. Nah, kita juga butuh ATP di peternakan teman-teman. Nah, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel ini dan langsung suka, silakan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.